Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Syadaqallahu alaihi wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Yang pertama-tama yang kami hormati selaku Bawakaf Masjid Nurdin Bapak Paul beserta segenap keluarga besarnya, Ketua Majelis Ta'lim Al-Ma'atul Amanah Ibu Arianti beserta pengurus-pengurus jamaahnya, guru-guru saya selaku orang tua saya, Umi Hamidah, Ibu Murni, Ibu Ipa, Ibu Prakti, Ibu Pini, Ibu Neni, rekan-rekan seperjuangan saya, Ibu Kansila Purwati, ibu-ibu Majelis Ta'lim Ilmi yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih bernikmat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tetap tercurah pada haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, kemarin alhamdulillah guru kita Umi Hamidah telah menyampaikan beberapa materi tentang sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, bahkan ada qobliyah ba'diyah dan juga tentang takwa. Masih ingat Bu? Masih. Bu? Ya. Saya mengingatkan kepada ibu-ibu, kalau mau ngaji tolong bawa buku dan pulpen. Namanya kita kan udah tua ya. Al-insani mahalul khata wa nisi. Udah nulis aja masih lupa, apalagi nggak nulis. Apalagi kalau masalah tajwid Bu, tolong diperhatikan guru-guru kita menyampaikan tajwidnya. Baik, sekarang akan saya menyampaikan tentang penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati Bu, yang pertama adalah takabur. Apa itu takabur Bu? Sombong. Belum apa-apa udah sombong. Iya. Bu, kebaikan kita kepada orang yang kita berbuat baik jangan diingatin. Yang diingatin mah keburukan kejahatan kita. Pernah kita berbuat salah, itu baru kita ingat. Kalau kebaikan udah memberi, udah lillahi ta'ala, jadi ridho Allah. Betul Bu? Ini mah kadang-kadang udah entah, udah lupa. Bu, di WA Group ingat, kalau di WA Group harus pamit kalau mau keluar. Jangan angkat sepele Bu di grup. Mentang-mentang udah pintar, udah naik, udah segala macam, di grup main mundur aja tanpa alasan. Saya pamit tuh ya. Nah iya harus pamit. Saya pamit. Hah? Saya pamit. Pamit. Pamit saya di grup. Saya pamit. Bu, Saya pamit di grup. Ini mah nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini mah orang sono ya Bu ya. Itu namanya takabur, sombong. Saya pamit. Saya pamit. Yang merasa diri nggak pamit di grup, oprak.
Surat Al-Luqman ayat 18. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusair khaddaka linnasi wa la tamsi bil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Seumpamanya ini ya Bu ya, kayak kucing lupa kayak kacang lupa kulit ya Bu. Bu tahu nggak kacang lupa kulit? Nah, dia tadinya nggak ada apa-apa Bu. Tadinya nggak punya apa-apa. Setelah berjalannya waktu, katakanlah dia mampu. Ini bukan harta aja yang mampu ya Bu ya, ilmu itu mampu. Dia udah merasa bisa ngajar kemana-mana. Yang merasa tersindir, saya mohon maaf, saya minta maaf. Tadinya diangkat sama seseorang, setelah dia bisa mengajar, bahkan dia ngajar kemana-mana. Jangan lupa jasa orang yang pertama mengangkat kalian itu. Kalau nggak ada dia, kamu tuh jatuh. Betul nggak? Kalau kita belajar semakin laku mamanya, banyak job kita ngajar di mana-mana. Yang ngajarin yang angkat kita tuh bahkan dihormati, sekaligus dia tuh sangat dihormati. Betul nggak? Ilmu padi ya. Iya, lihat padi Bu, semakin mengkuning ya Bu. Makin terisi, dia makin nunduk. Tapi kalau manusia sombong, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Itu namanya padi kagak Bu. Itu padi gak jadi namanya Bu. Betul nggak Bu? Padi yang ada hamanya. Padi yang dimakan hama, itu namanya takabur. Jangan takabur jadi manusia, memang udah lain yang ngajarin kami udah lupa. Banyak yang kayak gitu Bu. Banyak, tapi orang sini mah nggak ada. Tapi yang nggak ada juga tobat ya Bu. Saya kalau orang sombong paling nggak suka, betul. Saya terus terang daripada saya ngomong di belakang, takabur namanya itu. Dia merasa dirinya udah pintar, merasa dirinya udah serba bisa. Udah bisa ceramah, udah bisa pimpin Yasin. Ya Allah Bu, ingat yang ngangkat kalian dulu itu siapa? Yang memberikan kamu semangat itu siapa? Ya Bu. Tuh. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam kalbunya ada sifat kibir. Kibir itu apa Bu? Sombong. Tidak akan disentuh oleh surga manusia kayak gitu Bu. Kita berbuat baik aja belum tentu kita masuk surga. Walau Allah. Tapi kan kita sebagai insan manusia Islam, Muslim, apa yang takwa kata Umi kemarin, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau udah mau jadi takwa Bu, hormatilah saudara-saudara semuslim. Hormatilah guru-guru kita. Jangan anggap di Gusti aja bisa aja nyampe. Saya harus nyampe karena saya juga belajar. Kata guru saya harus nyampe walau ada. Saya bukan sombong ingin menjadi guru. Mohon maaf kalau memanggil saja itu doa, Bu. Orang mendoakan kita, mudah-mudahan kita jadi menyampaikan. Bu, kalau orang manggil ustazah jangan marah. Kalau saya nggak marah, tapi maunya saya manggil ibu aja saya. Amin. Tapi ustazah Nurjana aja manggil saya ustazah Bu. Kenapa? Karena dia menghargai saya, guru saya. Dia berarti kan melihat saya itu berarti udah punya ilmu walaupun nol. Ya Bu ya. Undur mangkola, tangdur mangkola.
Jangan lihat Ibu Siti Hajar menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikannya. Itu yang pertama ya Bu ya. Tidak akan disentuh surga orang yang sombong Bu. Selendang Allah dipakai sama dia, jadi sombong ya. Yang kedua hasad, dan kolkolah, jadi kolkolah semua deh. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran yang telah Allah berikan kepadanya? Surat An-Nisa ayat berapa Bu? Ayat 5. Baru aja kasih tahu, lupa Ibu. Maksudnya gimana Bu hasad itu? Dia suka dengki, Iri hati. iri hati. Tetangganya beli mobil, dia yang panas. Meriah. Tetangga yang beli motor, dia yang meriang. Ya Allah Bu, kalau tetangga kita punya motor, punya mobil kan kita bersyukur kalau orang beriman. Ya Allah, Ibu Kansila kalau mau beli mobil, kan mau jalan-jalan, mau numpang. Iya. Iya. Nah, Ibu Sama punya mobil, siapa tahu nanti hajatan dia kita ikut. Ngapain sih Bu meriang kalau orang? Kita bersyukur, oh ya Allah, tetanggaku punya mobil, mudah-mudahan aku bisa beli motor atau beli sepeda. Itu jangan saingan beli mobil orang meriang, masuk rumah sakit. Bu, masih ada waktu bukan? Masih. Alhamdulillah. Itu namanya dengki ya Bu ya, iri. Nggak boleh ngeliat temannya. Kayak pelajaran kan boleh iri Bu. Kalau di ini, iri itu ada dua. Ya nanti saya sambut masih ada. Hindarilah sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar atau rumput. Hadis riwayat Abu Daud. Bu, kita udah capek-capek bang sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, kecuali sholat apa namanya? Sholat wajib aja gak dibilang. Dia mah belum waktunya azan udah sholat dia. Sakit aja. Ya nggak bercanda ya. Kita kalau sebelum azan udah ngambil air duduk maksudnya pas aja kita udah sholat. Bu, hindari sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Ibu bangun malam, puasa Senin Kamis, puasa Daud, sholat duha, segala macam ibadah. Bu, kalau orang ibadah ya jangan dianggap udah masuk surga. Namanya manusia kan banyak salah ya Bu ya. Kita mah udah dikasih tahu jangan ngobrol, tetap aja ngobrol, ngopi. Ngaku ya Bu. Bu, ya namanya manusia itu ya, udah dibilang kan, al-insani makhluk khata' manusia. Manusia itu sekarang dibilangin, besok udah mau ngopi lagi, lupa lagi, ngomongin lagi, gosip lagi. Masya Allah, namanya juga manusia. Sayang Bu, kita bangun malam tahajud hajat taubat, siangnya duha dari jam 7 sampai jam 11, kuat tuh dari jam 1 dan 7 jam. Maksud saya waktunya jam 7 sampai jam 11, betul nih sholat duha itu waktunya. Kalau Ibu sholat dari jam 7 sampai jam 11, kuat gak Bu? Ya Allah Bu, 1 jam aja udah gempor kita manusia ya. Dengan Rasulullah SAW itu sampai kakinya bengkak. Sholat tahajud. Kita mah 2 rakaat juga bersyukur. Hindari dengki ya Bu ya, karena dengki memakan kebaikan-kebaikan kita. Kita berbuat baik setengah mati, berbuat baik dimakan sama dengki kita, iri hati kita. Selanjutnya kasih apa-apa bolehkah? Soalnya masih banyak yang saya sampaikan. Selanjutnya menuruti hawa
lama baru jam 5 lewat ya. Kita jam 5:30 baru selesai. Surat Al-Furqan ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inhum illa kal a'na'ani bal hum adallu sabila. Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Tuh, dibandingkan dengan binatang ternak, hawa nafsu. Yang paling bahaya kan nafsu, ibu ya. Setan di badan kita itu nafsu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel. Tetangga yang ngumpul tersinggung. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu ngapain sih ngumpul paling ngomongin saya? Astagfirullah. Sebut istighfar, Bu. Iya, biar aja orang mau ngomongin kita, mau ngomongin siapa kek, biarin aja ibu ya. Ngapain kita sampai berantem? Itu nafsu namanya, Bu. Nafsu tuh banyak sekali, Bu. Keserakahan. Udah kaya mau tambah kaya, udah punya mobil mau tambah mobil, punya motor 3 masih mau aja lagi motor. Serakah itu namanya, Bu. Kan kalau ke bawah kemampuan kita, kalau kita nggak mampu gimana? Udah mobil kereta api. Kalau mampu mobil 10 juga nggak apa-apa. Nggak mampu ini ceritanya, Bu. Iya. Iya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku paling khawatir padamu menuruti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Sesungguhnya menuruti hawa nafsu itu dapat menghalangi kebenaran dan panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat. Ayo, gimana caranya nih? Kita beli ini, ngumpul arisan. Itu kemarin tuh di apa, saking kepengennya nambah porsinya. Nonton nggak, Bu, mahasiswa IPB ya? Mahasiswa IPB itu pinjaman online. Apa itu niat dia? Padahal dia mahasiswa punya ilmu, ya kan, bisa tergoda kan? Apalagi kayak kita ini yang pinjam uang bilang jari, uang apa itu, Bu, yang rentenir? Hindarin, Bu. Bukannya kita tambah kaya malah tambah artis kita. Hindari. Giliran untung 50.000 buat bayaran tenir. Itu kalau pakai suka lewat itu, Bu. Hindari, Bu. Udah makan apa aja. Makan apa aja yang ada yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Nikmatin aja. Bikin susah kan itu, Bu. Betul nggak, Bu Kasira? Bukan susah, saya terus terang nggak tahu tuh uang kayak itu tuh, cuman ada yang cerita itu porsennya kami 1 juta, udah dipotong 2%, nanti dibayar bunga lagi katanya. Saya belum pernah lebih berani jari anak beranak. Kalau bunganya nggak dibayar, itu terus kayak apa itu, Mi? Bunga Online itu, Mi? rentenir itu bunga berbunga. Pinjaman online itu yang bikin banyak bunga itu yang bikin banyak, Bu. Bunga berbunga, jadi umpamanya bunganya 100.000, nggak bayar bulan ini naik 200.000, nggak bayar bulan ini 300, apa enggak? Oh itu, Bu. Bilang jadi, Bu, ini anggaplah saya bukan nasihati ya, Bu ya, bukan menggurui, sama-sama belajar. Hindari rentenir. Kan rentenir bikin susah kita, Bu. Giliran kita uang 50 buat belanja sayur, ayam, bawang merah, bayar buat rentenir. Tahu nggak, Bu? Mohon maaf. Jangan kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf banget, Bu. Ini anggap aja sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya Majelis Ta'lim Ahmadul Amanah dan juga saudara-saudara kita, ya, Bu ya, jauhlah rentenir. Ya, Bu ya, jangan marah, Bu. Nanti saya mau utang nggak boleh, bukan nggak boleh. Kalau emang saya punya boleh kami ngasih saya 500.000,
Saya mau ngasih 50.000, 100.000, itu kan urusan saya, bukan dibolehkan yang minta. Bolehkan? Terima kasih banyak sudah nolongin saya ini buat beli bakso. Boleh dong? Boleh. Boleh banget. Daripada ibu minjam rentenir. Sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan ya Bu ya, cuman baru 3. Sebenarnya masih ada 1, 2, 3, 4. Saya ngambil kesimpulan ya Bu ya. Ada beberapa penyakit hati yang sangat berbahaya bagi seorang muslim sehingga dapat merusak amal ibadahnya, antara lain takabur. Tadi ya Ibu, apa itu takabur? Takabur adanya perasaan sombong dalam hati seseorang sehingga dia merasa mampu melaksanakan sesuatu karena dirinya dan dia juga meremehkan dan merendahkan orang lain. Yang tadi betul nggak Bu yang saya sampaikan tadi? Betul. Yang kedua hasad. Hasad adalah perasaan iri pada orang lain yang dapat menimbulkan perbuatan negatif. Salah satu ciri orang hasad adalah merasa tidak senang jika ada orang mendapat nikmat dan merasa senang jika ada orang mendapat musibah. Bu, kalau ada saudara kita merasa mendapatkan musibah, jangan merasa senang Bu, doakan ya Allah, mudah-mudahan Ibu Siti Hajar berikan terbaik ya Allah, diuji penyakitnya, diuji dari anaknya. Ini mah ya Allah Rabbi, namanya juga manusia kali ya. Bu, sini deh, tahu nggak anak Ibu Siti Hajar begini-begini, anaknya si A begini-begini. Itu nggak boleh Bu. Apalagi kan kita satu majelis taklim ya Bu, kita doakan ya Allah, semoga Ibu Siti Hajar, semoga Ibu si A ini diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dengan ujian. Doakan gitu ya Bu ya. Kalau ada saudara kita jangan ngumpul-ngumpul ngomong, itu namanya hasad. Selanjutnya yang 3, inti hawa nafsu. Cuma 3 tadi saya sampaikan ya Bu ya. Sekarang kan saya baca ini kesimpulannya. Secara umum hawa nafsu terbagi kepada 2 bagian. Pertama, nafsu atau keinginan yang mendorong kepada berbuat baik, disebut dengan nafsu apa Bu? Mutmainah. Kalau dibilang nafsu mutmainah berarti kebaikan ya Bu ya, yang baik-baik. Dan seperti apa Bu? Seperti kepengen duduk di majelis taklim, saya belum pernah ke majelis taklim. Saya kepengen belajar ngaji, pengen belajar tajwid. Itu namanya mutmainah. Nah, yang kedua, nafsu atau keinginan yang mendorong kepada perbuatan buruk yang disebut dengan nafsu lawan. Dari 2 nafsu ini yang perlu kita kendalikan adalah nafsu lawan. Nah, kita harus menghindari Ibu ya. Nafsu ini bahaya, membawa kita kepada kejahatan. Ya Bu, nafsu lawanah sangat bahaya jika kita mengikutinya, karena selalu mendorong pada kerusakan seperti kemaksiatan, kemungkaran, permusuhan, dan peperangan. Alhamdulillah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kata-kata saya yang tersinggung ibu-ibu. Ya Bu ya, mau maafin saya Bu. Saya harus menyampaikan walaupun ini pahit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya ini bermanfaat untuk pribadi saya dan keluarga saya dan anak-anak mantu saya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu, para guru-guru saya. Mohon maaf ini apa yang saya sampaikan barangkali ada kekeliruan, khilafan, kesalahan, khilafan adalah datang dari pribadi saya. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Langsung doa ya. Astagfirullahaladzim. Ayo Dwi.